Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Makfiratul Hayadi dengan NIM 25501919256. Saya di sini akan mempresentasikan terkait tugas KAD tentang analisis kualitatif senyawa AsCl3 dan cemaran logam tembaga atau Cu pada simplisia kunyit serta penerapan GAC. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan Good Analytical Chemistry atau GAC. Penerapan Good Analytical Chemistry atau GAC dilakukan dengan menggunakan jumlah sampel dan reaksi secara efisien, melakukan pemanasan seperlunya, menggunakan alat pelindung diri selama praktikum, serta memastikan limbah yang mengandung logam Cu tidak dibuang langsung ke lingkungan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kualitatif senyawa AsCl3. Yang pertama dilakukan yaitu dengan pemeriksaan organoleptik dengan melihat bentuknya, warnanya, dan baunya. Di sini pada sampel AsCl3 terdapat bentuknya serbuk halus atau kristal dengan warna putih keabuan dengan tidak ada aroma atau tidak berbau. Selanjutnya, preparasi sampel. Sampel AsCl3 ditimbang secukupnya, lalu kemudian dilarutkan dalam aqueous hingga diperoleh larutan yang jernih. Selanjutnya, larutan tersebut digunakan sebagai larutan uji untuk dianalisis kualitatif. Selanjutnya, kita akan menganalisis kualitatif kation. Yang pertama dilakukan yaitu menguji golongan dengan memasukkan 4 sampai dengan 5 tetes larutan sampel ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan 2 sampai dengan 3 tetes H2S, lalu kocok perlahan dengan menghasilkan endapan kuning yang menunjukkan arsen. Dengan makna menunjukkan adanya ion As3+ dalam sampel. Selanjutnya kita akan melakukan uji spesifik kation. Yang pertama dilakukan adalah dengan mereaksikan kelarutan dengan amonium sulfit. Dengan cara masukkan 4 sampai dengan 5 tetes larutan sampel ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan 2 sampai dengan 3 tetes NH42S, lalu kocok perlahan. Pada reaksi ini menghasilkan endapan yang larut kembali. Dengan makna membuktikan bahwa endapan tersebut adalah As2S3 untuk menguatkan identifikasi arsen. Selanjutnya, yang terakhir dengan mereaksikan hidrolisasi AsCl3 dalam air. Dengan cara masukkan 4 sampai dengan 5 tetes larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Lalu tambahkan 2 sampai dengan 3 tetes NH4OH dan lalu kocok perlahan. Pada reaksi ini mendapatkan hasil umumnya tidak terbentuk endapan yang khas, yang memiliki makna menunjukkan bahwa As3+ tidak bereaksi spesifik dengan basa ini dengan digunakannya sebagai pembanding dengan kation lainnya. Selanjutnya, kita akan menganalisis kualitatif anion dengan melakukan uji spesifik anion. Masukkan sampel ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan AgNO3 dan HNO3 encer. Menghasilkan terbentuknya endapan putih seperti dari susu yang larut dalam amonia. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian kualitatif, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut adalah arsenik triklorida atau AsCl3. Hal ini dibuktikan melalui pemeriksaan organoleptik yang menunjukkan ciri fisik serbuk putih keabuan serta diperkuat oleh hasil reaksi spesifik yang positif. Identifikasi kation As3+ terkonfirmasi dengan terbentuknya endapan kuning dengan penambahan H2S, sementara identifikasi anion Cl- terbukti melalui terbentuknya endapan putih khas dengan reaksi AgNO3 dan munculnya kabut asap putih pada uji gas NH4OH. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis cemaran logam tembaga atau Cu pada simplisia kunyit. Seperti yang tadi, AsCl3
yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan organoleptik. Pada simplicia kunyit, terdapat bentuknya yang serbuk, warnanya kuning hingga baunya yang aromatik khas minyak, serta rasa yang pahit dan sedikit pedas. Selanjutnya ada destruksi kering. Destruksi kering dilakukan untuk menghilangkan matriks organik dalam sampel. Sebanyak kurang lebih 1 gram sampel ditimbang kemudian dipanaskan dalam tanur pada suhu kurang lebih 500 sampai dengan 600 derajat Celcius hingga berubah menjadi abu. Setelah didinginkan, abu dilarutkan dengan Hg encer dan disaring untuk memperoleh larutan hasil destruksi yang siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada pemisahan atau presipitasi Cu2+. Pemisahan ion Cu dilakukan dengan metode presipitasi menggunakan H2S dalam suasana asam. Larutan hasil destruksi ditambahkan H2S hingga ion bereaksi membentuk endapan hitam CuS sesuai reaksi Cu2 plus H2S menjadi CuS plus 2H+. Terbentuknya endapan hitam menunjukkan adanya ion Cu dalam sampel. Selanjutnya kita akan melakukan pengendapan atau pelarutan kembali. Endapan CuS yang terbentuk kemudian dipisahkan dengan cara disaring, lalu dilarutkan kembali menggunakan HNO3 untuk memperoleh kembali ion Cu2+. Dalam bentuk larutan, proses ini bertujuan agar ion Cu dapat dianalisis lebih lanjut pada tahap uji spesifik. Selanjutnya ada uji spesifik kation Cu2+ dengan NH4OH. Yang pertama dilakukan adalah dengan mengambil 2 ml larutan sampel ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NH4OH tetes demi tetes sambil dikocok. Lalu kita amati terbentuknya endapan, lalu tambahkan lagi NH4OH yang berlebih. Selanjutnya terjadi reaksi Cu2+ plus 2OH menjadi CuOH2, Cu2+ plus 4NH2 menjadi CuNH342+, dengan menghasilkan endapan biru muda yang larut menjadi biru tua. Selanjutnya kita melakukan uji spesifik kation Cu2+ dengan NaOH. Dengan pertama-tama mengambil 2 ml larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya tambahkan NaOH tetes demi tetes sambil dikocok, lalu amati terbentuknya endapan. Setelah itu tambahkan lagi NaOH berlebih dan menghasilkan reaksi Cu2+ plus 2OH menjadi CuOH2 dengan menghasilkan terbentuknya endapan biru muda. Selanjutnya, kita akan menguji spesifik kation Cu2+ dengan Na2S. Yang pertama dilakukan adalah dengan mengambil 2 ml larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Lalu kita tambahkan Na2S tetes demi tetes sambil dikocok. Selanjutnya, kita amati terbentuknya endapan, lalu kita tambahkan lagi Na2S dengan berlebih, menghasilkan reaksi Cu2+ plus S2- menjadi CuS dengan menghasilkan terbentuknya endapan hitam. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan rangkaian pengujian laboratorium yang telah dilaksanakan terhadap sampel Simplicia kunyit atau Sursuma longa L, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung cemaran logam berat berupa ion tembaga atau Cu2+. Proses identifikasi diawali dengan metode destruksi kering pada suhu tinggi untuk mengeliminasi matriks organik sehingga logam target dapat dianalisis lebih lanjut serta akurat. Melalui proses presipitasi menggunakan reaksi tertentu serta uji spesifik kation
Dihasilkan parameter visual yang sangat jelas berupa terbentuknya endapan hitam dan perubahan larutan menjadi warna biru yang khas. Munculnya indikator-indikator tersebut mengonfirmasi secara absolut keberadaan ion Cu2+ sebagai polutan atau cemaran di dalam bahan alam yang diuji, yang sekaligus menjadi dasar penelitian kualitas dan keamanan simplisia tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan baku obat. Selanjutnya sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.